Nama anak Nova. Gelar nalar. Oke, pertama bisa kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Sufi Ponco Raharjo. Biasa dipanggil Ponco, dari sekolah Ashifa Boarding School Wanarja. Nama aku Zaidan Alfat. Aku dari Bandung. Aku berasal dari kelas 11 IPA 2. Kenalin, nama saya Farid Hakim dari kelas 11 IPS. Bisa dipanggil Farid. Nama saya Faras Alfarizi, saya dari 11 IPS. Nama saya Muhammad Hafiz dari kelas 10D. Nama anak Nova Lavindi dari 11 IPS. Jadi selama di Ashifa tuh pengalaman belajarnya gimana sih? Enak atau enggak? Kasih tahu juga dong alasannya gimana. Enak belajar di sini tuh. Punya banyak teman, pinter pula. Kalau di sini belajar bareng temen tuh udah ikut pinter juga. Ada plus minusnya lah. Kalau plusnya itu ya lingkungannya juga mendukung buat belajar. Karena lingkungannya kan ya begitulah. Sama kalau minusnya sih panas cuacanya. Cuman gimana ya, udaranya udah panas banget gitu. Biasa saja, karena ya biasa saja sih. Pengalaman belajar kalau di sini tuh enak gak enak ya. Soalnya kalau misalnya enak tuh lingkungannya mendukung buat belajar. Ya sama sih, emang rata-rata jawaban untuk pengalaman itu lebih ke lingkungan. Karena Ashifa ini membangun lingkungan sama ngebikin apa ya, Ashifa ini bagus buat membangun kayak atmosfer untuk menunjang pembelajaran yang bagus gitu. Jadi enak sih di sini. Tapi kalau nggak enaknya itu keterbatasan yang ada buat belajar di sini. Kalau belajar di Ashifa sih banyak enaknya ya. Di sini tuh lebih banyak teman. Ya di sini tuh lebih mahamin yang baru gitu. Apalagi sekarang Ashifa menerapkan sistem rolling class atau moving class. Jadi kita tuh nggak statis gitu belajarnya. Kan ada yang namanya eskul di sini ya. Eskul kan biar bisa mendukung pembelajaran juga di sini. Menurut kamu tuh eskul tuh penting nggak? Penting banget, karena menurut anak tuh eskul tuh bisa mengasah skill kita di sini. Penting banget karena eskul itu bisa jadi sarana kedua. Kalau misalnya kalian di sini agak sulit ya untuk menunjang pembelajaran, bisa banget untuk ikut eskul karena eskul itu mendukung banget. Ya, penting menurut saya. Penting banget lah. Soalnya buat mengembangkan bakat siswa yang ada di Ashifa. Makanya kita harus ada eskul. Wah, penting banget sih. Kalau nggak ada eskul nggak bakal bisa berkembang di sini tuh, susah. Oh jelas penting sih. Kenapa? Karena kalau aku pribadi, aku paling suka sama ekskul dibandingkan sama pelajaran itu. Ya aku sendiri ikut ekskul futsal dan Ekskul basket. Cuman waktu itu dimarahin sama kakak kelas karena nggak bisa main, ya udah keluar aja. Sebenarnya penting enggaknya eskul tuh gimana kitanya sih. Kita ngejalaninnya emang prioritas ya eskul bakal penting. Cuman kalau kitanya males-malesan kayak cuman hobi doang ya nggak penting. Kayak saya cuman hobi doang. Tadi bilang eskul tuh penting ya. Ya. Prestasinya terbesar tuh ada nggak sih di eskul atau di mana? Kalau prestasi di eskul belum ada. Sejauh ini baru ikut event-event lomba aja. Tapi kalau misalnya di akademik alhamdulillah udah ada paling kayak peringkat 3 kelas. Itu pun ya nggak expect sendiri sih tiba-tiba bisa aja. kalau dari futsal sendiri udah dapetin 2 juara. Yang pertama di Shifest 9 tahun 2022. Alhamdulillah futsal dapat juara 3. Ya nggak apa-apa lah dapat bronze juga. Yang penting kehitung juara. Hampir masuk 10 besar. Itu tuh prestasi sebenarnya. Ikut Popwilda Subang 2024. Paling saya apa ya? Saya ingat lah. Mendaki gunung tak cangga. Juara 3 nuklir tuh di Nurul Fikri Bogor. Sama yang terakhir juara 1 sepak bola Asfera. Dapat nilai fikih 95. Itu termasuk prestasi terbesar Ana. Yang iya,
Kok tawa? Lanjut. Alhamdulillah kemarin dipilih untuk dapetin amanah jadi kepala divisi di Asfera 2024. Jadi kepala divisi lomba. Mungkin hampir banget 10 besar, cuman karena anak tidur mulu ya turun lah jadinya prestasinya, nggak dapat jadinya gitu. Mungkin saya yang pertama ya cuma jadi menuhin slot OSK astronomi, sama saya terakhir ke Juruprof di Jawa Barat untuk bidang karate. Kamu lagi malas belajar tuh biasanya mau ngapain sih? Kalau lagi malas belajar, kalau posisinya di sekolah nggak bisa masuk asrama, ke perpus, soalnya AC belum nyala di masjid. Tidur sih, soalnya ya mau gimana pun kalau bosen di Asipa ya tidur. Basket sih, pasti basket. Antara tidur, makan, atau WO. Ya di perpus ya bisa banyak sih. Bisa baca sama tidur. Kalau ngobrol jangan, ntar dimarahin sama gurunya. Ya udah we ke kamar mandi gitu, terus wudhu, ambil wudhu, abis itu masuk kelas lagi. Biasanya sih kalau lapar ke Bujas, kalau lagi banyak duit. Cuman kalau lagi nggak ada duit, biasanya sih anak ke masjid, berwudu dulu, tapi wudu ke masjid terus tilawah Al-Quran. Masya Allah. Kalau udah males, ngapain lagi? Bingung, tidur aja. Oke. Kita semua tahu bahwa salah satu hal terpenting di dunia pendidikan adalah guru. Ada nggak guru favorit ya? Terus alasannya kenapa dia bisa menjadi salah satu guru favorit kamu? Guru favorit anak sendiri, Ustadz Sahidin. Ada Ustadz Chandra. Ya. Itu Ustadz Iwa. Satu dah, Ustadz Anis. Tentunya bapak kita tercinta yaitu Bapak Beni Siswanto. Alhamdulillah Ustadz Anis Fahrurozi. Ada Pak Anis ya, Ustadz Anis. Ustadz Satrio. Karena beliau itu sangat sabar dengan nilai-nilai anak yang kadang naik turun, tapi lebih ke turun sih. Ya asik dia tuh, pembawaannya nyantai kayak teman sendiri, tapi tetap dia jadi guru. Kenapa Ustadz Iwa? Karena Ustadz Iwa itu orangnya sangat berjiwa berkepemimpinan. Dia juga, beliau ini sangat anak muda abis. Anak muda banget ya. Dia juga merangkul seluruh murid. Yang dimana dia tuh kalau misalnya ada permasalahan nih antara murid dengan guru, pasti Pak Beni tuh ngebelanya murid gitu. Jadi selalu ada di pihak kita, Pak Beni. Makanya tuh jadi guru tercinta sih. Wapi Pak Beni. Kalau lagi ngajar tuh enak, kayak ngalir aja ngalir. Ya walaupun saya nggak ngerti pelajarannya, cuman saya ngerti apa yang diomongin. Sampai ke bawah mimpi soalnya. Nah, ada gak kira-kira nasihat dari Pak Beni atau dari siapa aja yang paling mengesankan gitu di ingatan kamu? Oh ada sih itu dari Pak Beni juga. Iya. Jadi Pak Beni tuh sering nasihatnya gini. Jadi dalam suatu permasalahan atau misal di lapangan juga, kita tuh harus terlihat dan terlibat gitu katanya. Jadi harus terlibat dalam suatu aksi gitu dan terlihat juga biar bisa diini sama orang. Beliau pernah membeli saya 3 kata. Datang, kerjakan, lupakan. Dah, itu. Jadi itu yang Anda terapkan tiap hari. Jika datang ke ujian tuh, kerjakan, wah hasilnya jelek, ya udah lupakan saja. Seperti itu. Nasihatnya masih seputar Ustadz Satrio. Jadi beliau tuh pernah bilang, saya nggak butuh antum mengerti pelajaran saya, nggak butuh antum pintar, yang penting antum jujur pas ujian. Itu aja. Jadi nasihat dari Ustadz Anis yang saya inget tuh, dia tuh ngeperumpamain kalau orang belajar di sini tuh kayak orang mancing. Ada yang mancing sesuai dari tugas ortunya tuh, ada yang ikan apa dia ikutin. Ada yang dia cuma ngambil ikan yang bukan disuruh ortunya. Jadi saya belajar di sini tuh karena motivasi dari Pak Anis juga. Jadi mengikuti saran orang tua juga. Saya lupa sih dari nasihatnya dari Ustadz siapa, tapi pernah dengar, bukan ke saya tapi waktu itu dia ngomong di depan umum. Waktu itu dia ngomong, udah sejauh manapun kamu, udah setinggi apapun kamu, tetaplah merendah. Dari Ustadz Anis. Ada Ustadz Anis? Iya. Itu tuh saya kan ikut lomba nih. Katanya gini. Rit, kalau kamu ikut lomba, kamu baca ayat ini. Apa tuh, Tat? Faida batostun jabarin. Nah, itu. Kenapa, Tat? Nah,
Itu tuh gunanya buat ini, Rit, buat nakutin musuh. Sekalinya antum baca itu semua musuh tuh takut, cepirit katanya gitu. Cepirit, sampai cepirit ya. Ya. Susah mikir dah. Gak ada yang inget sih.